Jemaat Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom saudara. Kita bersyukur siang ini sama-sama Tuhan himpun di tempat ini untuk sama-sama menyembah, memuji Tuhan. Yuk saya undang semua boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita awali ibadah kita pada siang hari ini dengan sama-sama kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk biarlah siang ini beri waktu kita, hidup kita, diri kita hanya untuk menyembah Tuhan. Bersama saya angkat kedua tangan, mulai naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur karyamu besar, terima kasih Bapa. Orala patang sendara moyasi, korala lama ya sendara moyasi. Haleluya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Ora lama ya sani, ora la barala sandara lamo ya sani. Haleluya, ora la barala. Yo yang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, angkat suara kita sembah Dia dalam roh. Ora la pata sakara la barala sakara la barala sendara la maya sendara la moya. Ora la barala sendara la moya seni. Ora la mata sakara la parala. Engkau yang menganugerahi setiap kami dengan segala kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Kalau siang ini kami ada, itu adalah mujizat, itu adalah berkat yang luar biasa. Hal yang terbaik dalam hidup kami ketika kami tahu bahwa hidup kami sudah ditebus. Hal yang terbaik dalam hidup kami ketika Engkau memberikan waktu untuk kami boleh mengangkat tangan kami, menaikkan penyembahan kami, pujian kami semua bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa siang ini Engkau berdaulat atas tempat ini. Sungguh dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Anugerah-Mu mempesona buat setiap kami. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Sama Tuhan, silakan duduk kembali. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Anugerah-Mu mempesona. Selalu, selalu, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku Kami mengangkat kedua tangan kami. Ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesona. Selalu, selalu, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari semua Tuhan sendiri dengan sungguh nyatakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Berkata siang ini Engkau baik, sungguh baik dan teramat sangat baik buat kami ya Aba. Kau menuntun kami, menolong kami, bahkan menyembuhkan kami dengan kuasa-Mu ya Aba. Orala marala 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 marala. Shakarala marala 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 marala. Shakarala marala 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 marala. Orala mata shakarala marala marala. Orala marala 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 marala. Shakarala marala marala marala. Sungguh anugerah-Mu yang mempesona. Orala marala 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 marala. Shakarala marala marala. Engkau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepada
nyatakan yang selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mataku. Kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan sambil mengangkat kedua tangan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menit berikan sorak-sorak, tepuk tangan, alu-alukan Dia. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang cinta Tuhan dengan mantap sama-sama katakan amin. Sekali kita tepuk tangan buat Allah kita. Selamat siang semuanya, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin.
bilang kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Kita akan agungkan Dia. Sungguh Yesus kita ajaib. Haleluya. Haleluya. GPN, tepuk tangannya tinggi-tinggi, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tinggi-tinggi semuanya, tak berubah, tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, ya. Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan tinggi semuanya. Berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi
saudara tangan-tangan yang pernah disembuhkan Tuhan. Yang pernah ditolong Tuhan. Mantap ya. Yesus ajaib. Yang mengalami mujizat lebih keras. Lebih lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Bukan saja menyembuhkan, dia sayang setiap saudara. Amin. Mau yang kulit gelap, kulitnya bening. Mau yang matanya sipit, kalau ketawa ditinggal pergi nggak tahu. Mau yang belok, Ale sayang semua. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Siap. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala. Sambil menari bilang sio-sio ya. Sio, sio, sio manis. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manis. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yang dicinta Tuhan, kita semua disayang Tuhan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manis. Ale semua disayang Tuhan. Sio, 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 sio manis. Ale semua dicinta Tuhan. Sio, 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 sio manis. Ale semua
Saudara diberikan kesempatan menabur. Saudara siapkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan. Engkau menganugerahi, melimpahi umat-Mu dengan segala berkat yang terbaik. Kalau siang ini mereka akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah kami melakukannya dengan sukacita. Nama Tuhan dimuliakan dan kami percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini Engkau berkenan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sukacita menabur, sama-sama katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari datang ke Rumah Doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di Rumah Doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Kami akan tetap menikmati pribadi-Mu. Untuk pesan-Mu Tuhan, ajar kami lebih. Supaya kami tahu jalan-jalan Tuhan. Karena kami tidak pernah tahu jalan di depan kami. Satu hal, waktu kami andalkan Engkau, waktu kami beri diri dan hidup kami disertai dipimpin Tuhan, maka kemenangan menjadi bagian kami. Teach me your way, oh Lord, and I'll walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Teach me your way, oh Lord, and I'll walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you forever and ever with all of my heart, with all of my strength, in all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Teach me your way, oh Lord, and I'll walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Teach me your way. Teach me your way, oh Lord,
of my strength and all of my life I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. I love you, Lord. I will praise you forever and ever. With all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done. I will praise you, Lord. I will praise you forever and ever. With all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Kami puji Engkau, puji Engkau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Engkau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Selama-lamanya. Segenap hatiku. Yuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Ajar aku, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau ada saat ini bersama dengan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Agar kami makin mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Urapi firman-Mu, urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Agar firman itu tidak berlalu begitu saja di dalam hidup kami. Tapi kami mau menjadi pelaku di dalam setiap firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Ya, apapun keadaanmu, kita harus bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Ya, firman Tuhan pada pagi hari, siang hari ini dengan tema percepatan waktu Tuhan.
Setiap hari kita makin harus belajar terus. Apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Percepatan waktu Tuhan, waktu makin singkat. Kedatangan Tuhan akan segera datang kembali. Tuhan ingin anak-anaknya didapati itu hidupnya berkenan di hadapannya. Kita harus mulai menata hidup kita, tidak boleh hidup sembarangan. Karena percepatan waktu itu akan terjadi kepada dua orang. Satu, orang yang setia dan taat, percepatan waktunya itu akan Tuhan segera tergenapi. Akan dipercepat semuanya kalau orang yang posisinya dalam setia dan taat. Kedua, orang yang tidak punya rasa takut sama Tuhan. Percepatan waktunya juga akan dia terima. Kalau orang itu tidak mau bertobat, yang datang apa? Bukan yang baik, hukuman demi hukuman. Kalau saat ini kita melakukan bermacam-macam kesalahan, kalau hukuman itu belum datang, jangan senang dulu. Saat ini akan dipercepat. Kita tidak pernah mikir apa-apa, tiba-tiba hukuman itu datang, blek, kita tidak akan tahu. Ya, mari kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita harus berusaha mengerti maunya itu Tuhan apa, sehingga kita itu hidup kita itu ada di jalan relnya Tuhan. Kita akan tahu saat ini hidup di dunia ini penuh dengan percepatan teknologi, informasi, perubahan dunia yang cepat sekali terjadi. Hari ini apa kita menonton TV, besok sudah berubah sampai bingung. Hari ini Samsung HP baru, besok keluar merek baru lagi, cepat. Ya, di dalam dunia rohani kita juga, Tuhan juga sedang mengadakan percepatan penggenapan setiap janjinya. Tak cepatkan janji-janji yang aku sudah sampaikan kepada anak-anakku. Tapi janji Tuhan itu akan dipercepat sesuai melihat kehidupan orang itu terlebih dahulu. Tidak semuanya akan kita terima. Ya, sekarang pertanyaannya pada kita semua pada siang hari ini. Bukan tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Tapi apakah kita ini sudah siap ketika percepatan itu tiba giliran kita. Sudah siapkah? Nah, itu yang menjadi masalah ya. Ketika Tuhan mempercepat waktunya, siapkah kita? Baca Yesaya 60 ayat 22. Yesaya 60 ayat 22. Apa kata firman Tuhan? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kalau saat ini engkau dalam keadaan lemah di dalam segala hal, jangan takut, percepatan Tuhan itu akan cepat terjadi di dalam hidupmu. Kalau kondisi kerohanianmu itu betul-betul di dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan, maka yang lemah akan dikuatkan. Yang engkau merasa kecil, tidak dipandang oleh orang, engkau akan diangkat Tuhan menjadi besar. Percepatan waktu sehingga orang-orang itu akan terkaget-kaget. Orang ini kok bisa begini? Nah, tapi juga harus hati-hati. Kalau kita dalam keadaan oke-oke saja, tapi hidup kita mulai tidak mengandalkan Tuhan, mulai kendor kepada Tuhan, percepatan waktu juga akan kita terima, yaitu apa? Yang jelek ya, kita kan tidak mau ya. Ketika saat Tuhan mempercepat janjinya, apa yang terjadi? Habakuk 2 ayat 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Habakuk 2 ayat 3.
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, apalagi apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Percepatan waktu kepada Tuhan di akhir zaman itu akan dipercepat lagi. Tunggulah, ya, tunggulah. Tuhan itu tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Ya dan amin akan terjadi kepada kita semuanya, ya. Pada waktu musim percepatan, Tuhan mendahulukan hal-hal dahulu yang tertunda. Banyak sekali hal-hal yang hendak Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu tertunda. Sekarang akan dipercepat. Apa yang dipercepat? Baik yang tidak baik di dalam hidup kita atau yang baik. Ya, jadi kita harus tahu. Percepatan waktu Tuhan itu tidak ada bisa yang mencegah. Kalau Tuhan mau mempercepat waktunya untuk seseorang memberkati dia, tidak ada bisa yang menghalangi. Tapi kalau Tuhan mau menghukum seseorang dengan percepatan waktunya, juga tidak ada yang bisa mencegah hukuman itu akan jatuh pada kita. Jadi mau yang baik atau yang tidak baik itu ada di tangan kita, ya. Sekarang yang paling penting tanggung jawab kita untuk menanti percepatan waktu itu apalah? Tetaplah setia dan tetaplah percaya kepada Tuhan, itu saja. Tetaplah setia dan tetaplah percaya Tuhan. Ya, kalau saat ini engkau menantikan segala sesuatu, ya, membuat engkau putus asa, tidak ada jalan lain, tetap setia dan percaya bahwa Tuhan akan menenggapi setiap janji-janjinya. Ya, jangan terlalu pusing oleh keadaan sekelilingmu, siapapun juga. Bereskan dirimu sendiri, persiapkan dirimu untuk menantikan percepatan Tuhan itu. Ya, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada sesuatu hal, kita tidak ngurusi hidup kita sendiri, sehingga yang harusnya percepatan waktu untuk kita itu akan tertunda, terhalangi, ya. Waktunya singkat dan tugas itu besar, ya. Dunia itu cepat berubah. Kadang-kadang kita kewalahan melihat keadaan dunia ini. Tapi amanat agung harus dijalankan dengan semangat dan kecepatan. Apapun juga dunia seolah-olah menghambat amanat agung, itu tetap akan berjalan. Ya, tetap berjalan. Kita harus punya hikmat dalam menantikan waktunya Tuhan. Ternyata untuk menantikan waktunya Tuhan, suatu janji Tuhan itu kita perlu hikmat dari surga. Kadang-kadang percepatan waktunya Tuhan untuk kita yang harusnya kita terima secara penuh luar biasa. Karena kita tidak pernah berhikmat, maka kita melakukan segala cara kita sendiri. Sehingga apa yang harus kita miliki itu dari Tuhan, itu akan hilang begitu saja, ya. Menuju penuai yang besar dengan kecepatan ilahi. Amos 9 ayat 13. Apa kata firman Tuhan? Sesungguhnya, sekali lagi, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Masa penuaian besar sudah dekat. Apakah kita sudah siap? Jangan berdoa saja. Tuhan, aku siap menerima percepatan waktunya dari Engkau Tuhan. Percepatan waktu. Doa kita kadang-kadang berlutut kepengen dicepatkan, doa kita dijawab. Dijawab dengan cepat Tuhan. Minta kita selalu mengatur waktunya Tuhan. Cepat Tuhan, aku tidak sabar lagi, aku tidak tahan. Tapi tahukah ketika kita ngomong begitu, minta sama Tuhan.
Siapkah diri kita itu kalau kondisi kita dalam keadaan betul-betul tidak baik? Percepatan waktu akan datang di dalam hidupmu, bukan berkat, bukan kebaikan, tapi hukuman. Itu yang menjadi masalahnya. Ya, jadi tidak gampang kita minta sesuatu kepada Tuhan. Kita harus memposisikan hidup kita itu betul-betul itu baik di mata Tuhan. Memang kita tidak akan bisa membuat diri kita itu baik, ya. Tapi kita bisa berusaha minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong aku selalu jatuh bangun di dalam hal yang membuat engkau sedih, yaitu dosa. Minta tolong sama Tuhan, ya. Tanda-tanda percepatan rohani di akhir zaman. Gereja harus bangkit dan siap untuk percepatan waktu Tuhan. Gereja, siapapun yang tinggal di dalam gereja pelayan Tuhan itu harus mempersiapkan dirinya. Tidak bisa santai-santai saja. Gereja harus bangkit dan semua yang tinggal di dalam gereja sebagai pelayan Tuhan juga harus bangkit kehidupan rohaninya. Supaya engkau juga akan mendapat percepatan waktu dari Tuhan yang baik engkau terima. Bukan suatu hukuman. Ya. Tuhan bekerja dalam waktunya. Jadi waktu Tuhan itu kita tidak bisa menentukan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan hari ini aku mau ini. Tidak bisa. Waktunya Tuhan. Kapan percepatan waktunya itu jatuh di dalam hidup kita. Karena itu kita harus senantiasa bersiap-siap. Baca Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, ayat ini sering sekali kita dengarkan. Bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bagaimana percepatan waktu Tuhan yang baik jatuh pada kita. Kita terima sepenuhnya. Kalau hidup kita berada di dalam rancangannya, sesuai dengan rancangannya. Kalau kita keluar dari rancangannya, maka percepatan itu tidak akan selamanya kita terima. Makin lama akan kita terima. Ya, Tuhan itu punya waktunya sendiri. Namun pada waktunya Tuhan bisa mempercepat segala sesuatu itu. Contoh begini, ya. Misalnya gini, ada orang itu kepengen segala sesuatu. Tuhan akan melihat ya, apa yang kita minta. Contohnya kalau kita punya anak minta sesuatu kepada kita, kita melihat anak ini bagaimana dia itu hidupnya kepada orang tuanya, ngelawan apa enggak. Demikian juga Tuhan. Tuhan akan minta kita akan minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan itu melihat kita itu bagaimana sikap kita sebagai seorang anak kepada Bapa. Apakah suka menyakiti hatinya, keluar dari jalan-jalannya. Jangan sampai apa yang kita inginkan Tuhan sudah sediakan. Misalkan kita kepengen, oh Tuhan aku ini kepengen rumah, Tuhan berilah aku rumah daripada kontrak-kontrak terus capek. Oh ya anakku, aku tahu mendengar setiap keluhan doa-doamu ya. Oh ya, misalnya tanggal 15 November tak kasih kamu. Ya. Dilihat toh, selama perjalanan ini anak ini, kita ini makin lengket, makin dekat sama Tuhan, makin hidup di dalam Tuhan, segalanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka yang seharusnya tanggal 15 akan dipercepat oleh Tuhan, tidak tanggal 15 dimajukan. Tapi bisa Tuhan melakukan diundur, seharusnya tanggal 15. Tapi akan diundur bahkan 2 bulan lagi, tahun depan Januari bisa tanggal 15 juga bisa. Kalau melihat yang seharusnya sudah aku akan berikan kepada anakku ini. Tapi dia tidak setia, tidak kuat menanti pada waktuku. Maka dia hidup macam-macam amburadul, maka itu akan ditunda demi ditunda. Itu kita harus ngerti. Jadi pegang baik-baik. Tuhan berjanji tidak pernah tidak mengenapi, pasti digenapi.
janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang membuat kita gagal adalah segala sikap hidup kita di mata Tuhan. Ya, contohnya di Alkitab ada, Tuhan bisa membuat Daud seorang anak muda menjadi raja dalam waktu singkat. Hebat toh? Bagaimana? Daud kok bisa jadi seorang raja dalam waktu singkat? Karena Daud bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia bisa tahu hati Tuhan itu maunya apa. Itu yang harus kita tiru, bukan yang lain. Ya, kapankah sekarang? Pertanyaannya yang harus kita ketahui. Kapankah percepatan itu terjadi di dalam hidup kita? Kapan? Ini kan selalu kita tanya ya. Kapan sih Tuhan itu nolong aku mau dipercepat? Kapan? Saat kita hidup dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Barang siapa yang menuruti segala rencanaku dan hidup di dalam kehendakku, maka percepatan waktu itu akan kita terima. Janji Tuhan itu akan kita terima penuh. Bahkan kita dapat bonus-bonus yang lain. Ya, orang yang hidupnya dalam rencana Tuhan. Karena itu, carilah rencana Tuhan di dalam hidupmu itu apa? Kadang-kadang kita tidak bisa 100% tahu rencana Tuhan. Tuhan itu membuka bertahap ya, kalau saya lihat ya. Tidak semuanya diberitahu kita, enggak. Bertahap makin kita jalan bersama Dia di dalam setiap jalan-jalannya melalui firman-Nya, maka itu dibuka. Tuhan tidak membuka semuanya. Kalau saya dalam pengalaman saya tidak. Setahap engkau melakukan dibuka. Akhirnya kita mengerti cara kerja Tuhan bagaimana. Carilah kehendak Tuhan. Carilah cara kerja Tuhan di dalam hidupmu apa. Sehingga engkau tidak capek di dalam hidup ini. Ya. Contohnya juga ada. Yusuf dari penjara. Hanya semalam langsung ke istana, luar biasa. Semalam di penjara dibawa Tuhan ke istana. Proses itu bisa terjadi bagaimana? Karena Yusuf setia di dalam masa kesulitan. Apapun kesulitan yang engkau hadapi sekarang Bapak Ibu sekalian, engkau harus tetap bertahan dan setia. Yusuf, dia menderita di dalam masa kesulitannya di penjara. Tapi Tuhan merubah. Dalam satu malam dia bisa ke istana. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Jadi hidup kita yang bisa melakukan segala sesuatu hanya Tuhan. Ya, banyak orang yang hidupnya ingin mengalami percepatan dalam segala hal di dalam hidupnya. Tuhan, percepat dong. Berkati pekerjaanku, pulihkan pekerjaanku, rumah tanggaku, apalagi segalanya dipercepat Tuhan, yang baik-baik Tuhan genapi di dalam hidupku. Tapi orang itu tidak mau taat dan merubah hidupnya. Itu loh, tidak mau taat dan tidak mau merubah hidupnya. Tanpa perubahan hidup, tanpa engkau mengalami hidup yang baru, engkau tidak akan bisa mendengar Tuhan itu bagaimana ngomong sama kamu. Firman hanya engkau baca, tapi engkau tidak mengerti firman itu. Ya, jadi baca firman itu terus terang. Saya dulu hanya sekedar baca, tidak. Begitu saya cari Tuhan ini apa? Akibatnya itu yang saya tahu alami ya. Firman dulu yang sama, akhirnya berbunyi. Oh ini cukup lama. Harus mau yang Tuhan tuntut. Begitu Tuhan memberi pengertian suatu ayat, mau nak mau kita harus mau mengikuti ayat yang Tuhan memberi pengertian kepada kita. Ya, percepatan tanpa persiapan sama dengan kehancuran. Kenapa kadang-kadang Tuhan itu tidak mengabulkan, kelihatannya tidak mengabulkan doa kita. Kita minta berkat yang banyak, yang besar. Tuhan kok tidak memberi yang kita inginkan, kecil-kecil. Karena berkat yang besar, segalanya yang besar, itu akan membuat kehancuran di dalam hidup kita. Kalau kita tanpa persiapan, Tuhan akan melihat ketika mau memberkati seseorang itu. Kira-kira orang ini tak berkati, lalu kelanjutannya hidupnya bagaimana? Tuhan kan tahu. Wah,
pasti dia meninggalkan aku. Pasti jauh dari aku. Jadi, tidak gede yang dikasih, yang kecil-kecil. Banyak kita dapati, betul apa enggak? Ketika orang dalam keadaan susah, menderita, sakit, penyakit apapun juga. Belum ditolong Tuhan, mati-matian datang kepada Tuhan. Ke gereja, ke menara, doa, pokoknya dalam Tuhan. Tapi setelah Tuhan melihat, dia begitu getol sama Tuhan, mulai dipulihkan, mulai diberkati, mulai disembuhkan. Apa yang terjadi? Dia merasa semuanya sudah dapat. Maka dia mulai lari dari Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan memanggil dia? Akan dikembalikan kepada keadaannya semula. Hati-hati itu. Saya jumpai banyak orang. Oh, enggak apa-apa. Aku sekarang ini, jangan sekali-sekali apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita yang baik. Kita mulai ogah-ogahan, mulai berpola. Maka Tuhan akan kembalikan kepada kita seperti pertama kali. Ya, hati-hati ya. Orang yang bagaimana sekarang kita pelajari. Orang yang bagaimana yang bisa siap menerima percepatan itu. Kita, apakah itu saya? Orang yang tipe bagaimana sih? Yang bisa siap menerima percepatan itu. Perhatikan baik-baik. 1. Orang yang hidupnya dalam kekudusan dan ketaatan. Kekudusan dan ketaatan. Memang kita tidak bisa hidup kudus sendiri karena masih hidup di dunia. Tapi kalau kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku senantiasa tidak bisa hidup kudus karena selalu jatuh. Tolong aku. Aku mau berubah. Kekudusan itu kita tidak bisa melakukan sendiri. Hanya mau jalan satunya bertobat secara total dan minta tolong sama Tuhan. Ya. Orang yang hidupnya dalam kekudusan dan ketaatan, itu syarat Tuhan nomor 1 yang bisa menerima percepatan waktunya Tuhan. Tuhan hanya mempercayakan percepatan kepada orang yang setia, kudus dan taat. Setia, kudus dan taat. Percepatan itu akan terus bergilir. Ditolong, diberkati terus, tak henti-hentinya. Ya, contohnya Tuhan, sekali lagi tadi saya sudah ngomong. Tuhan mau mengabulkan doa orang itu nanti. Tak kabulkan nanti saja, nanti. Tapi melihat kesetiaan orang itu di dalam mengiring Tuhan, maka permintaan doanya yang nanti dipercepat untuk dikabulkan. Enak toh gini, ya toh? Yang seharusnya Tuhan itu nunda, tapi melihat dia di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu luar biasa. Maka dipercepat. Jadi siapa yang menghalangi kalian itu untuk bersekutu sama Tuhan? Jangan. Kalau ada yang menghalangi, tidak peduli suami, istri, anak. Zaman sekarang ini saya melihat orang itu ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan bagaimana percepatan waktu itu kita terima yang baik dari Tuhan. Kalau hati kita sudah mau datang kepada Tuhan, ibadah. Ada yang menghalangi, pokoknya aku datang kepada Tuhan dulu, ketemu dengan Tuhan. Lakukan itu terobos. Banyak percepatan waktu itu terhalang karena kita tidak berani menerobos penghalang itu. Hari Minggu ini, saya melihat si jahat itu bekerjanya luar biasa. Selalu menghalangi kita. Ada saja kalau kita mau ketemu Tuhan. Yang suami sakit, yang anak sakit, apa-apa. Selama anak itu kita tidak sakit parah, bisa ditinggal apalagi sudah besar. Datanglah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mengurus anakmu yang di rumah. Suami sakit, istrinya sehat. Pak, aku tinggal ya, minum obat, makan gini-gini. Aku ke gereja itu, jangan satu sakit, semua satu keluarga tidak sakit. Bagaimana percepatan waktu itu terjadi di dalam keluarga kita. Kalau satu orang saja tidak mau membayar harga nerobos itu. Ya, orang yang peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Orang yang peka. Sering yang membuat kita tidak peka itu apa sih?
hati kita. Hati kita, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, hati kita itu tertutup oleh hal-hal yang lain. Kekecewaan, kemarahan, kebencian yang macam-macam sampah itu yang membuat Roh Kudus tidak bisa berbicara kepada kita. Bisa, tapi kita tidak mendengar sehingga kita tidak peka. Ya, percepatan Tuhan seringkali terjadi datangnya dalam bentuk perintah Tuhan yang harus segera ditaati. Perintah Tuhan, kalau sesuatu perintah Tuhan sampai di hadapan ibu terima, ibu berdoa, Tuhan itu perintah untuk aku. Tugas kita cuma apa? Satu, taat saja. Taat saja. Barang siapa yang taat kepada Tuhan, perintah Tuhan, suara Tuhan, perintah Roh Kudus, maka percepatan Tuhan itu akan cepat sekali. Ya. Sekarang apalagi? Bagaimana orang yang bisa siap menerima percepatan itu? Orang yang bersiap secara rohani, secara emosional dan mental dalam situasi apapun juga. Tuhan akan melakukan percepatan waktu, berkat akan turun kepada orang yang kehidupan rohaninya bertumbuh. Tidak anak-anak. Kerohanian itu di mata Tuhan itu penting sekali. Jadi perhatikan. Ya, jangan sekedar hanya ke gereja. Tidak, ke gereja duduk pulang enggak. Kehidupan rohani kita itu harus bertumbuh. Bagaimana kehidupan kita harus bertumbuh? Cari Tuhan. Yang mengajari itu Tuhan. Betul apa enggak? Emosional, mental, karakter terutama diperhitungkan oleh Tuhan. Emosional, mentalnya dalam menghadapi situasi pun tidak bisa terkendali. Bagaimana percepatan waktu bisa kita terima? Tidak. Ya. Saat percepatan itu datang, kita tidak bisa lagi bersikap santai. Contohnya, 10 gadis, 5 gadis tidak siap dan kehilangan kesempatan. Betul apa enggak? Ayo, hiduplah bersantai terus. Tuhan mau datang, waktunya tinggal sedikit. Ketika Tuhan tiba-tiba datang dalam bentuk apa? Kita tiba-tiba maaf saja kita dipanggil Tuhan. Percepatan waktu juga terjadi toh. Sudah siap, masih terus bersantai. Tidak, tinggalkan semua yang membuat kamu senantiasa itu nyaman bersantai-santai. Bukannya saya tidak boleh kalian itu hidup menikmati nyaman ya. Tidak, tapi harus selalu ingat. Tuhan yang nomor 1 ya. Tanda-tanda zaman di dalam percepatan ya. Ini menggambarkan musim penuaian yang begitu cepat. Gereja di zaman ini kita melihat banyak sekali digenapi lebih cepat. Ya toh di dalam gereja. Banyak apa? Kebangunan rohani, pertobatan massal, penginjilan global. Ya toh di mana-mana di TV. Penginjilan global, kebangunan rohani macam-macam. Percepatan waktu akan segera tiba. Ya, sebagai anak Tuhan inilah waktunya kita bangun secara rohanimu. Tidak boleh tidur terus. Ayo rohanimu jangan tidur terus. Males-malesan, ogah-ogahan harus bangun. Kalau rohani kita hidup, bangun, tidak loyo, tidak terlena terus tidur, maka kita itu akan mengalami percepatan waktu Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, kadang-kadang banyak hal yang membuat rohani kita itu tidur, mandek, lemes, masalah demi masalah. Masalah boleh datang, masalah boleh ada di dalam hidupmu, tapi rohani kita tetap on fire, tetap menyala, tetap memandang Yesus, cari Yesus. Ya, jangan peduli dengan lingkunganmu yang membuat rohanimu itu mandek, tidur dan engkau hidupmu penuh dengan kekecewaan. Kekecewaan hidupmu, hatimu itu apakah menguntungkan kita? Tidak. Itu akan menjauhkan hidupmu dari Tuhan. Akan menjauhkan percepatan waktu Tuhan itu cepat datang di dalam hidupmu. Hati-hati ya.
Apakah janji Tuhan yang sedang kamu nantikan Bapak Ibu? Ayo anak-anakku, janji Tuhan apa yang sedang kau nantikan? Saya juga sedang menantikan suatu janji Tuhan. Saya berusaha melakukan syarat-syaratnya Tuhan. Ya, sudahkah kamu hidup dalam kesiapan rohani? Apakah kamu bersedia dipakai Tuhan dalam musim percepatan ini? Ya, jika percepatan itu datang di dalam hidup kita, sudah siapkah? Jadi ingat baik-baik, percepatan waktu Tuhan dalam dua bentuk. Satu berupa hukuman, satu berupa hal-hal yang baik yang kita terima. Mana akan terjadi di dalam hidupmu? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, oleh karena itu, kalah menang, persiapkan hidupmu yang betul-betul yang Tuhan mau. Sehingga kalau seandainya yang tidak baik, sebenarnya hukuman yang Tuhan akan jatuh pada kita. Karena melihat kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, betul-betul bagus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hukuman menjadi suatu berkat. Kasih anugerah, pemulihan demi pemulihan. Bagaimana pemulihan bisa kita terima? Kalau kita hidup terus di dalam penuh kekecewaan, itu masalahnya. Kekecewaan tinggalkan segalanya. Itu tidak membuat kita untung. Itu akan menjauhkan engkau datang pada Tuhan. Kelihatannya engkau ketemu Tuhan, sebenarnya tidak. Itulah penghalang utama kita. Kalau hati kita penuh kecewa, tawar hati, putus asa. Wah, percuma. Tidak ada percuma di dalam hidup ini. Karena kita mempunyai Yesus yang luar biasa. Yesus ajaib. Itu loh nyanyi tadi. Yesus luar biasa. Kita jangan hanya sekedar nyanyi saja. Tapi kita imani bahwa Yesus itu ajaib di dalam hidupku. Tuhan bisa merubah segalanya hidupku. Yang tidak baik menjadi baik. Yang baik biarlah tetap baik di mata Tuhan. Amin. Ya, yuk ini waktunya. Waktu singkat. Semuanya harus bangun. Bangun kehidupanmu dengan Tuhan. Rohanimu harus bangun. Tinggalkan segalanya yang membuat engkau tertidur rohanimu. Amin. Ya, itu firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Senangkan hati Tuhan melalui hidupmu. Lakukan Tuhan apa yang mau meskipun itu berat. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, tidak ada yang berat. Amin. Seorang ibu, bagaimana dia rela? Anaknya kalau sakit bangun tengah malam. Karena dia rela mencintai anaknya. Kalau engkau mencintai Tuhanmu, maka lakukan apa yang dia mau. Amin. Oh haleluya, Tuhan kau baik. Mau mengikuti Haleluya Yesus. kehendak-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Ku mau mengikuti Amin Yesus. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami senantiasa membuat Engkau sedih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami simpan di dalam lubuk hati kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah terus di dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan, agar kami tidak melangkah sendiri, membuat jalan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau melihat keadaan anak-anak-Mu saat ini, setiap pergumulannya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun kepada mereka Tuhan. Engkau mempercepat waktu-Mu Tuhan untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sukses selalu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku. Sebagai persembah.